Salah satu profesi yang sangat dicari oleh perusahaan besar dan ya perusahaan hari ini adalah salah satunya software developer. Selain banyak dicari, nah profesi ini juga menjanjikan nih, baik dari sisi karir maupun dari sisi gajinya. Nah, bagaimana cara berkarir menjadi seorang software developer? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Dea Monika, software developer dari salah satu perusahaan di Indonesia. Halo Mbak Dea. Halo Mas Rohim, Gimana kabarnya Mbak? kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak nih Mbak Dea sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari Minggu di waktu jamnya istirahat, tapi memberikan waktu untuk diskusi nih, membahas karir seputar software developer nih Mbak. Karena Hmm. em, kalau kebetulan saya baru banget 6 bulanan ini baru masuk di perusahaan IT gitu Mbak. Jadi sebelumnya basic saya itu mechanical engineer, Mm-mm. terus tiba-tiba masuk ke perusahaan IT yang ya yang saya tahu sih software developer ini kayak beda dunia sendiri dengan kita gitu. Maksudnya di bidang apa tuh? IT-nya? IT, saya lebih di pengelola prosesnya gitu Mbak. Jadi Oh, misalkan kayak, analisanya ya? enggak juga sih Mbak. Jadi misalkan nah ini mungkin diskusi juga ya, saya Boleh, sekalian boleh. belajar juga nih ke Mbak Dea nih. Jadi, misalkan mau bikin software, bikin aplikasi gitu Mbak, atau mau Mm-mm. bikin software, eee terutama software-software internal begitu, Mbak, software untuk internal perusahaan, itu biasanya bisnis analis nanya ke kita gitu, karena kita yang ngelola SOP, Iya, ya. ngelola bisnis proses Heeh. gitu kan. Nanti mereka nanya ke kita, Mm. mereka nangkep requirement juga tentunya, terus Mm. mereka nanya, prosesnya ke kita seperti apa, Mm. nanti mereka validasi ke user. Nah, Mm. nanti baru, FSD dan BRD ya, Mbak, ya? Kalau saya Mm. nggak salah ya. Itu nanti baru dikasih ke, developer-nya. Bener nggak, Mbak? Oh. Kalau di aku mungkin end user ya, jadi Ah, analisa tuh discuss langsung requirement-nya terkait apa sih data yang dibutuhin nanti di sistemnya ke mhm, user. Nah, nanti si analis itu baru nerjemahin sistem apa nih yang harus dibuat di aplikasinya. mmm, Seperti mhm mhm. itu. Oke, baik baik, Mbak. Jadi, eee, nah ini mungkin saya mau nanya nanya sekalian, Mbak, software developer itu apa sih, Mbak? Mungkin sekalian perkenalan diri juga nih, Mbak. Oke, singkatnya software developer itu seorang yang bertanggung jawab untuk membangun Mhm dan juga menciptakan produk atau project ya, khususnya mhm. di bidang coding. Mmm, Jadi balik lagi ke discuss kita yang tadi, iya, jadi kita merealisasikan requirement yang user mau nih ke dalam mhm, sistem yang nantinya kita akan buat gitu. mhm mhm. Singkatnya seperti itu. Oh, oke oke. Jadi, misalkan, mau bikin, bangun ini saya karena basic saya bukan IT ya, Mbak. Ya, ya. Jadi misalkan kalau mau bikin gedung gitu, jadi Mm. engineer-nya yang bikin gedungnya ya software developer ini, Ya, begitu ya, Mbak, ya? istilahnya tukangnya. Gitu. Nggak engineer lah, Mbak. Engineer jadi, ya mulai dari ya bangunnya begitu, mulai dari pondasi sampai Mm. dengan jadi begitu ya, Mbak. Jadi si software Mm. developer ini gitu ya, Mbak, ya. Nah, Mm. jadi, kalau spesifiknya nih, Mbak, kalau hari-harian dari pagi sampai sore itu ngoding aja atau gimana sih, Mbak? Biasanya sih, jadi kan kalau di aku itu flow-nya dari card ya. Heeh. Misal card-nya itu Oh, ada add new feature. Misal add oh, new feature-nya itu di deskripsinya kurang jelas. mhm. Nah, itu kita bisa ajak discuss user-nya nih. Oh, Nah, kita bisa diajak discuss lagi requirement apa sih yang mhm, dibutuhin. Karena kan mungkin kalau misalnya by submit card itu kurang kurang apa ya, ngobrolnya iya, kurang banyak gitu ya. mhm, Jadi kita bisa discuss langsung mengenai requirement dari user. mhm, Seperti itu. Jadi biasanya itu ada 3 sih. Jadi mhm. add fitur sama improvement sama biasanya paling sering bug fixing. Oh, bagus sih. Nah, Mbak, ini kalau saya ada istilah yang saya kurang paham saya tanya ya, Mbak. Iya ya, boleh boleh. Tadi itu maksudnya apa sih, Mbak? Card itu jadi permintaan request gitu, Mas. Oh, oke. Jadi misal kalau kita lagi nanganin website Mhm, dashboard iya misalnya. Misalkan di dalam dashboard itu kan ada macam-macam widget. Nah, iya, misal ada widget bar, ada mhm. widget pie. Nah, si user minta tambahan ada Gantt chart dong, misal requirement-nya Oh, datanya apa aja nanti mhm. user deskripsiin segala macam. Oh, oke oke. Jadi,
Ya permintaannya seperti permintaan. apa begitu, nanti di dalam cart tersebut nanti si Mm. software developer akan membangun sesuai dengan cart tadi begitu ya Mbak ya. Nah, ya. Dan berarti tadi Mbak dia juga menyampaikan diskusi berarti sering juga dengan user begitu ya Mbak, karena untuk memvalidasi Heeh. permintaan user ya Mbak ya. Ya, kebetulan kalau di perusahaanku sekarang itu usernya internal ya, jadi Oh, oke. teman sendiri lah istilahnya. Ah ya. Jadi bisa langsung diajak, ayo discuss gitu. Ah, oke. Sih, heeh. Kalau eksternal mungkin lumayan ya Mbak. Iya, mungkin agak-agak ribet ya, perlu setup meeting segala Iya macam. iya. Kalau teman kantor kan tinggal samperin, ini apa nih? Gitu. Langsung jadi. Oke oke baik Mbak. Nah Mbak, ini kalau bicara produknya nih Mbak, software developer. Produknya ini bentuknya seperti apa sih Mbak? Maksudnya apakah software misalkan kalau kayak kita di laptop mungkin ada Microsoft dan software yang lain begitu. Hmm. Apakah bentuknya seperti itu atau produk yang dikeluarkan oleh software developer ini seperti apa gitu Mbak? Kalau produknya itu keluarannya aku sih handle di website ya, Heeh. tapi ada juga rekanku tuh handle di mobile-nya juga ada. Oh, mobile apps begitu Mbak? Ya, Oh, aplikasi. oke oke. Jadi bisa dalam bentuk web atau juga dalam bentuk aplikasi begitu ya Mbak ya? Oke baik Mbak. Nah Mbak, berarti, kalau, ya sehari-hari berarti berhadapan dengan laptop atau gimana, Mbak? Ya, coding juga, Oh, discuss juga, kan kita mhm. istilahnya menerjemahkan bahasa user ke bahasa sistem gitu ya. Oke, Mbak, heeh. Oke, jadi permintaan user seperti apa, itu diterjemahkan ke dalam sistemnya seperti apa Mhm, gitu ya, Mbak, ya. mhm, Jadi, mhm. eee, berarti, komunikasi sering juga dengan user begitu ya, Mbak, terus Mhm. secara teknisnya juga harus kadang kan permintaan user ini ya, apa, bermacam-macam gitu, berarti Ya, harus heeh. bisa menerjemahkan permintaan user tadi gitu ya, Mbak, ya? Ya, jadi balik lagi, kita harus Heeh, bisa komunikasi 2 arah ya. Jadi mmm, ketika kita misal coding kan ngomong sama sistemnya. iya, Ngomong sama sistemnya, misal sistem tuh biasanya flow-nya kayak gini loh. mhm, Jadi misal, user requirement-nya apa, jadi kita nggak semena-mena turutin, user-nya. Jadi kita jelasin kalau sistem itu, istilahnya ruang lingkupnya seperti apa, nanti kebutuhan user, diimplementasikan lah. Jadi mmm. istilahnya dapat win-win solution gitu. Oke baik, Mbak. Jadi, berarti saya lihat, software developer ini sebenarnya nggak hanya kalau yang saya pahami secara umum ya, Mhm, Mbak, ya, software mhm, developer itu, wah harus bisa coding, harus bisa bahasa programming dan yang lain-lain begitu ya, Mbak, ya. mhm. Tapi dari penuturan Mbak dia sendiri berarti harus bisa 2 bahasa begitu ya, Mbak, ya? Bahasa Ya, manusia satu, bahasa sama robot. bahasa komputer satu gitu ya, Mbak, ya? Iya ya. Jadi harus bisa dua-duanya tadi begitu ya, Mbak? Mhm, mhm. Oke, Mbak. Nah, Mbak, terus kalau misalkan, dalam peran apa ya, misalkan ada satu project pembuatan software, kalau, peran dan, termasuk hubungan apa, flow komunikasi dan koordinasinya dari software developer ini gimana, Mbak? Mhm. Apakah, dari si user nanti langsung setelah selesai jadi baru langsung ke user lagi atau gimana, Mbak? Oke, di sini kan aku sebagai front end ya, Iya, jadi Mbak. lebih banyak ngurusin, data-data yang, misal user interface-nya gitu. Jadi Mhm, lebih banyak dapat project yang kontribusi sama berkolaborasi sama, tim sales and marketing. mhm, Jadi contohnya itu ngurus website company, mmm, dashboard, dan lain sebagainya. mhm, Jadi komunikasi lebih banyak ke mereka, terus mhm. juga pastinya ke tim sendiri ya, ke Oh, iya. product manager, terus ke tim backend. Nah, setelah dapat requirement kan kita pasti ada datanya dong. Kita Iya, komunikasikan ke tim backend yang olah data. oke. Mbak, maaf Mbak, ini, kalau saya agak terlalu general jadi Mbak. Mhm. Beda antara back end dengan front end apa tadi tuh, Mbak? Kalau front end itu bahasa sederhananya yang merealisasikan desain UI UX. Jadi tampilan Oh, apa yang website, mhm, lihat gitu, heeh, iya, apa yang user lihat di website. Nah, itu tugasnya front end. Sementara kalau mmm, back end itu lebih banyak yang olah-olah data. Misal, oh, dalam chart gitu ya, itu kan heeh, ada datanya. mhm, Misal data data penjualan per bulan, iya, itu datanya kita dapat dari back end. mhm Sementara mhm. tugas front end itu, apa ya, memvisualisasi datanya dalam bentuk chart kah atau Mmm, dalam bentuk table, iya iya, seperti itu. oh, supaya nanti ya dapat dipahami oleh si Mhm, user tadi mhm. begitu ya, Mbak, ya? Nah, Mbak, kalau terkait dengan
misal seperti data penjualan begitu kan, Mbak. Eee, software developer ini tentu kan, apa ya, secara, kualifikasi teknis, secara kompetensi teknis tentu misalkan hitung-hitungannya yang paham pasti orang-orang marketing gitu kan, mungkin Mhm, terkait dengan data penjualan. mhm. Nah itu gimana gitu, Mbak? Karena kan nggak ya mungkin ini baru data penjualan doang, belum nanti Heeh, data-data ya, yang lain gitu kan, ya, pengolahan heeh, datanya seperti apa. Nah ini, saya nggak kebayang, eee, gimana cara si software developer ini mhm, memahami, apa ya bahasanya, Mbak, kasus-kasus yang kasuistik tadi gitu, Mbak. Misalkan ini mhm, data penjualan, pengolahan data, perhitungannya seperti apa. Nah itu kan mhm, pasti mhm, belajar lagi dong si mhm. software developer. Nah ini gimana, Mbak, cara cara si software developer memahami ini, Mbak? Biasanya yang pakai formula gitu ya, Mhm? user itu ngasih bentuk requirement-nya dalam bentuk Excel. Jadi kan Oh, di dalam Excel kan udah ada formula itu. mhm. Misal kolom A dikali kolom B, diapain lah Oh, formulanya mhm. seperti itu. Jadi kita tinggal ikutin yang mereka mau aja. Mhm mhm. Jadi tetap secara, apa, secara apa ya bahasanya, secara perhitungan pekalkulasian itu ya ada di user begitu ya, Mbak. Mhm, Sementara mhm. si software developer ini nggak apa, menerjemahkan bahasa kalkulasinya tadi itu gitu ya, Mbak, ya. Mhm, mhm, Tapi mhm. nggak ikut misalkan menghitung data penjualan nggak juga gitu ya, Mbak, ya? Eee, enggak juga sih, jarang. Heeh. Paling kita, apa ya, coba pahami ini value-nya, masuk logik nggak, kalau misalnya itu Oh, value. Kadang kan kita salah mhm, ngambil value atau mhm. segala macam ya, kita pastiin lagi validasinya gitu. Oh, oke oke, baik, Mbak. Jadi, wah, saya nggak kebayang, eee, kerjaannya sulit nggak sih, Mbak? Misalnya saya nggak kebayang, belum coding-nya gitu kan, belum Iya, yang heeh. lain-lainnya. Itu, saya nggak kebayang kalau misalkan di setiap hari pas saat kuliah atau pas Mhm. saat sekolah itu belajar kalkulus atau matematika, berarti tiap hari kayak gitu atau gimana sih, Mbak? Sebenarnya sih, coding itu nggak seperti kayak matematika ya. Heeh, Jadi, mungkin kalau misalnya orang yang belum paham coding itu mhm, kayak terlihat susah gitu. iya, Padahal sebenarnya ya nggak gampang juga, cuma heeh, nggak terlalu susah juga. iya. Jadi Jadi belajarnya dikit-dikit. jadi sebenarnya bisa dikuasai dan dipahami, ya setiap orang begitu ya, Mbak, kalau Iya, coding gitu? Oke iya, oke. iya. Hmm, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau terkait dengan, background pendidikan nih, Mbak, yang Mhm. dibutuhkan untuk menjadi seorang software developer ini apa, Mbak? Apakah harus dari jurusan IT sajakah atau bisa dari jurusan lain, Mbak, untuk jadi seorang software developer ini, Mbak? Kalau aku sendiri background-nya sistem informasi ya, tapi Hmm, nggak menutup kemungkinan kalau jurusan lain juga hmm, ada banyak kok rekanku, yang background-nya, misalnya kurang nyambung atau segala macam iya, ya. Mereka itu biasanya kenapa bisa coding ya? karena ikut bootcamp atau Oh, otodidak belajar sendiri, mhm, mhm. seperti itu Oh sih. oh gitu. Jadi dari jurusan lain pun bisa sebenarnya gitu ya, Mbak, ya? Bisa Yang penting sebenarnya, ya, bisa coding. Bisa asal coding itu ada adalah kemauan kompetensi dan utama ya, Mbak, ya? kemampuan. Kayak kemarin. Iya, biasanya sih kalau misalnya, apa ya, interview kerja gitu ya, Heeh. itu yang ditanyain sih portofolio, jadi pernah bikin project Oh, apa. Jadi bukan hanya skill yang kita klaim iya sendiri ya. iya. Oh, Heeh, oke. heeh. Oh, berarti portofolio apa yang sudah pernah kita bikin codingnya itu sangat menentukan sekali Heeh, begitu ya, heeh, Mbak, ya? heeh. Oh, oke oke. Sangat membantu dalam, apa ya, kalau fresh graduate kan belum ada Iya pengalaman ya. iya, heeh. Heeh, jadi Oh. itu sangat membantu sih. Oke. Wah, baik. Berarti nih kalau misalkan seseorang mau jadi software developer, ya misal kalau fresh graduate ya magangnya cari yang spesifik di Mhm, software developer, jadi ada iya, portofolio mhm, coding-nya mhm. begitu ya, Mbak, ya? Iya, sama juga final project kan kalau TA Nah, tuh mhm, suka ada programnya tuh, itu mhm. lebih baik kita buat sendiri sih. Oh, maaf, Mbak, buat sendiri ini gimana nih, Mbak? Ya kan ada ya yang ambil jalan pintas gitu. Oke 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 oke. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dunia IT itu luas ya. Misalnya Iya, desainnya, ada UI, ada mmm, apa sih analisanya, mhm, macam-macam. Cuma kan mungkin menurutku itu core skill ya. Jadi iya, anak anak teknik tuh harus bisa coding gitu. mhm, mhm mhm. Iya sih, Mbak. Ya maksudnya kalau misalkan pun tugas akhirnya minta buatin ke orang gitu kan. Ya harus paham dikit-dikit. Iya harus paham dikit, maksudnya ya ya nggak ya pada akhirnya
pada akhirnya kalau misalkan orang yang mau berkarya sebagai software developer pasti hari-hariannya akan coding gitu kan, Mbak. Jadi ya Mhm, mau nggak mau pasti harus bisa begitu ya, Mbak, ya? mhm, Oh, oke, baik, Mbak. Nah, jadi bisa dari seluruh jurusan yang masuk menjadi software developer gitu ya, Mbak. Yang penting punya portofolio dan bisa coding tadi gitu ya, Mbak, ya. Nah, Mbak, kalau mhm. terkait dengan knowledge atau pengetahuan nih, Mbak, yang dibutuhkan sebagai oleh seorang software developer ini apa sih, Mbak? Apakah Eee, harus punya pengetahuan bahasa pemrograman A, B, C, atau yang lain atau gimana, Mbak? Kalau pengetahuan basic mungkin Mhm. yang diajarin di kuliah ya. Heeh. Jadi kalau kuliah itu lebih ke apa ya, teorinya, analisanya. Jadi kita kan sebelum coding kan harus matang di bidang analisanya. Oh. Jadi sebelum ngoding tuh kita harus paham dulu ini, eee, keperluannya apa dibikin sistem. Nah, nanti Oh. output-nya seperti apa. Jadi Mhm, mhm. nggak nggak langsung bisa terjun ke coding-nya gitu. Oh, oke. Berarti sebelum ngodingnya ya Mhm. logiknya dulu begitu ya, Mbak? Apa, Iya, mhm. algoritmanya mungkin seperti itu ya, Mbak, ya? Iya, mungkin Oh. kalau secara apa ya, Mhm. teorinya dibikin diagram dulu atau nanti Oh, flow-nya dulu, misal halaman beranda nanti ada iya. apa-apanya, Oh, oke, sebelum oke. kita code. Iya, iya. Apa, basic saya mesin kan, Mbak. Dulu pas Mhm. pas kuliah ya belajar dikit-dikit Fortran, tahu nggak, Mbak, Fortran, Mbak? Apa tuh? Fortran. Nggak tahu. Fortran itu apa, software kalkulasi matematik gitu sih, Mbak. Jadi Mmm. perhitungan-perhitungan dulu pakai, tapi Fortran udah versi jadul gitu kan, terus pakai Maple, MATLAB. MATLAB mungkin tahu ya, Mbak, ya? Oh, ya ya, Iya, MATLAB tahu. MATLAB gitu kan. Nah, Mhm. itu pakai MATLAB, tapi saya nggak bisa pakai MATLAB. Pusing saya, gitu kan. Jadi, ya akhirnya makanya saya juga nggak bekerja di bidang, ya apa, coding seperti itu karena pusing banget gitu kan. Karena saya tahu gimana, apa, Eee, susahnya gitu kan. Sebenarnya juga Tapi kalau ah, misalnya di sistem informasi ada 2 ya, Mas. Sistem informasi yang kayak aku nih, ah, engineer, atau juga yang lebih spesifik lagi ke matematika tadi. Itu oh. dibedain lagi tuh. Oh, oke, oke. Wah, baik, baik, Mbak. Jadi, eee, ya pada akhirnya di dunia kerja banyak ragamnya begitu ya, Mbak. Ada yang mungkin yang Mhm. spesifik ke bagian apa gitu ya, Mbak. Nah, Mbak, kalau tadi terkait dengan knowledge tadi berarti basic-nya harus paham apa, analisa dan Mhm, logiknya sendiri baru ke ya, coding. Terus ada lagi nggak, Mbak, mungkin knowledge-knowledge yang diperlukan nih, Mbak, untuk seseorang mau menjadi software developer? paling knowledge-nya itu sih, skill komunikasinya harus Mmm, lancar ya. Jadi kita nangkep nih apa yang user mau. oh, Misalkan oke. kita magang ya, Iya, kita jalanin, flow bisnis secara mhm, manual. Terus kita tuh pengen nih bikin, supaya jadi nggak manual lagi, supaya mmm, lebih cepet, supaya lebih apa, mmm, kayak mhm. gitu sih. Baik, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau terkait dengan bahasa pemrograman nih, Mbak, kan kalau saya nggak tahu, Mbak, kalau di coding itu berarti kan Mhm, menggunakan bahasa pemrograman pastinya, Mbak, ya. mhm. Itu, kalau yang sebaiknya nih, teman-teman yang mau menjadi software developer pahami, apa, Mbak, bahasanya? Kalau bahasa basic paling kalau di tempat kuliah itu tergantung ya, kalau aku Mhm, kan website. mhm, Jadi paling basic-nya itu HTML, CSS. Jadi oh, HTML itu apa yang kita tulis itu mhm, nanti muncul. Kalau CSS itu mhm, style-style basic, misal, nanti background-nya warna apa, segala oh, macam. mhm, Terus untuk datanya biasanya mhm, pakai PHP, oh, oke. seperti itu. Mhm, oke, jadi secara basic ya tetap harus paham, apa tadi, bahasa pemrograman tadi begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Oke, baik, Mbak. Nah, terus kalau terkait dengan sertifikasi ini, Mbak, ada nggak, Mbak, semacam sertifikasi atau mungkin keterampilan khusus yang mesti dimiliki oleh seorang software developer nih, Mbak? Keterampilan khusus paling kita, dapatnya di bootcamp ya. Jadi di bootcamp Mmm, itu kan kalau misalnya kita, latihan terus kita pas sama apa, ujiannya, ya, nah heeh. nanti kita dikasih sertifikat nih atau misalnya Oh, banyak kok yang gratis di platform mhm, Napstar atau apa. Di LinkedIn juga ada tuh. iya, Jadi oh, misalnya kita ngeklaim skill apa, nanti mhm. diuji tuh sama LinkedIn-nya. Oh, iya, 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 ya, apa, Nah, yang uji keahlian di LinkedIn ya ya, Mbak, ya? kalau gagal, 6 bulan lagi. Oke. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya untuk belajarnya sangat banyak sekarang begitu ya, Mhm, Mbak, untuk, mhm, menjadi seorang software developer gitu ya, Mbak, ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ambil bootcamp juga di LinkedIn, di YouTube mungkin juga banyak ya, Mbak, ya, untuk belajarnya gitu ya, Mbak. Nah, Mbak, kalau terkait dengan, sikap atau attitude nih, Mbak, yang diperlukan nih, eee, tadi Mbak, dia udah nyinggung juga tadi terkait dengan skill komunikasi gitu kan. Terus,
attitude apa sih Mbak yang mesti apa ya, yang harus dimiliki oleh seorang software developer nih Mbak? Kalau sikap khusus apa ya? Bingung juga saya. Paling dari sikap komunikasi tadi sih. Mhm, Lebih bisa komunikasi dua arah, komunikasi ke sistemnya mhm, sama komunikasi ke usernya. mmm, baik Mbak. Terus misalkan, kalau spesifiknya mungkin kayak apa ya Mbak, misalkan haruskah seorang software developer itu, eee, bisa apa ya, tahan banting mungkin gitu Mbak? Atau mungkin, Sikap eee sabar. iya sabar, nah itu berarti sabarnya gimana nih Mbak? Paling kan kadang user tuh lihat referensinya mungkin Heeh, ke website-website yang memang kita pelopor gitu ya. mhm, Sementara mungkin targetnya oh, mungkin belum sampai pada level itu. Jadi mhm, kita kita jelasin, oke referensinya seperti itu, tapi mhm, nanti kita implementasinya mungkin agak sedikit berbeda nih terkait mhm, mungkin skill yang kita punya juga atau mungkin memang terlalu apa ya, terlalu tinggi lah atau nggak masuk oh, gitu. mhm, Misal misal aja untuk di halaman company company website gitu ya. mhm, mhm, Kan di halaman Belanda, Belanda itu referensinya A, sementara mhm. untuk halaman berikutnya referensinya B. Jadi kan Oh, kurang cocok ya iya, referensinya terlalu banyak. Heeh. Jadi kita paling komunikasinya harus lebih sabar ya, ngejelasin ke user kalau mhm, misalnya referensinya nggak boleh terlalu beda nih karena nanti iya, kayak desain aja, desain A, iya, desain B terlalu beda nih. Jadi iya, kayak nanti iya, user iya, bingung. iya. Jadi ya kalau ngelihat website tiba-tiba satu satu page dengan page yang lainnya nggak Mm-mm. seirama ya aneh juga pastinya gitu ya, Mbak, ya? Mm. Jadi, eee, nggak semua permintaan user itu, diakomodir begitu ya mungkin ya, Mbak, ya? Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Baik, Mbak. Terus apalagi sih, Mbak, yang dibutuhkan selain sabar tadi, terus apalagi sih, Mbak, yang dibutuhkan, secara apa ya, Mbak, ya, secara attitude-nya yang dibutuhkan oleh seorang software Eh, developer ini, Mbak? Paling kalau menurutku sikap ingin tahu ya. Jadi kita kan Mmm, kalau misalnya ngerjain project kita tuh nggak pernah ngulang pekerjaannya. Jadi misal hari heeh, ini pekerjaannya A, besok iya, pekerjaannya B. Jadi kalau misalnya rasa ingin tahunya kurang gitu ya, mhm, rada kurang challenging gitu. mhm, Misal kita kebetulan aku kan sering discuss sama user internal ya. iya, Mbak, Jadi kita nggak fokus di codingnya aja nih atau sistem mhm, aja. Kita bisa boleh nanya kok ke misalnya tim legal, kenapa sih kita kadang nggak boleh masukin data-data krusial ke dalam mhm, website. Itu tuh oh, kadang sikap-sikap yang kayak gitu tuh kayak pengen oh, tahu kenapa sih tim legal nggak bolehin ini mhm, tampil di website. Mungkin karena ada undang-undang UU ITE-nya mmm, atau segala macam. mhm. Jadi, pada akhirnya ya memang harus, apa ya, Mbak, rasa keingintahuannya harus tinggi untuk, Hmm. bidang-bidang yang lain juga begitu ya, Mbak, ya? Hmm. Mhm. Baik, Mbak. Nah, ada lagi mungkin, Mbak, yang Hmm. secara attitude yang dibutuhkan? Apalagi ya? Atau saya nggak kebayangkan kadang kalau, orang-orang kalau saya melihat ya, Mbak, ya, misalkan seperti Mhm. software developer ini, eee, apa, misalkan, kerjanya 24 jam atau misalkan kadang dikejar target atau gimana, itu realnya memang seperti itu atau gimana sih, Mbak? Gimana kita manajemen waktunya aja Mmm, sih. mhm, Nah, kita bisa komunikasiin misal kalau misalnya nih fitur terlalu berat ya, kita mhm, komunikasiin ke mungkin product manajernya, "Ini fiturnya terlalu berat, mungkin datanya bisa ditambah," atau mhm, segala macam, mmm. kayak gitu. Untuk yang kerja sampai malam kayak gitu-gitu sih, ya gimana kitanya aja sih. Gimana ya, mungkin tergantung user-nya, Mbak. Heeh. Oke, baik, Mbak. Nah, Mbak, ini, kemarin kan saya coba, riset-riset dikit gitu, Mbak, terkait dengan software developer ini, Mbak. Kalau secara karir nih, Mbak, antara software developer dengan software engineer itu sama atau ada bedanya gitu, Mbak? Oke, Atau kalau mungkin penamaan aja, kalau kayak di Indonesia kan sekarang kalau kemarin saya pernah bahas terkait data mhm, analis gitu ya, Mbak, mhm, mmm, ada pernah bahas data engineer gitu. Terus, mhm, temen yang bilang, kadang namanya di perusahaannya data analis, tapi ketika dicek di job desk-nya, wah ini mah data engineer gitu kan, atau mungkin mhm, ada
data engineer, data analis, data scientist masuk di role itu semuanya gitu kan. Nah ini gimana sih Mbak kalau antara software developer dengan software engineering gitu, Mbak? Oke, kalau menurutku software developer itu lebih ke teknikalnya ya. Kayak aku nih Ah, software mm, developer mm, lebih ke banyak ke codingnya. iya. Sementara kalau engineer itu lebih ke mencakup semuanya. Jadi Oh, analisanya juga, desainnya juga, mm, sampai ke demo ke usernya juga. Atau kita oh, biasa sebutnya UAT. Jadi kita iya. misal aplikasinya udah jadi, kita Mm, demoin ke user cara pakai aplikasinya tuh gimana sih? mm. Oh, oke 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 baik. Jadi tapi ya mungkin kalau teman-teman yang mau apply ya mending baca job desk-nya secara detail gitu ya, Mbak. Mm, Kadang mungkin saya kebayangnya kalau saat ini kan ya orang pada semuanya mau transformasi digital gitu kan, Mbak. Terus mm, ada perusahaan yang mau menerapkan tapi mungkin nggak tahu secara apa detail role-nya ya udah sebutin aja, tapi ketika dilihat job desk-nya ternyata beda gitu kan. Jadi memang teman-teman yang mau menjadi software developer atau software mm. engineer ya memang harus mengetahui spesifik nanti job desk-nya akan seperti apa begitu ya, Mbak, ya. Nah, Mbak, terkait dengan ini, Mbak, terkait dengan kebutuhan pengembangan karir ke depan seorang software developer, Mbak. Apa sih yang diperlukan nih, Mbak, untuk mengembangkan karir sebagai seorang software developer? Kalau untuk pengembangan karir, setauku itu kita harus update sama bahasa pemrograman Hmm, yang ada ya. hmm, Misal kalau misalnya aku waktu fresh graduate itu ya, bahasanya cuma 3 bahasa, HTML, hmm, PHP, CSS. Nah hmm, itu seiring dengan perkembangan zaman itu makin ada banyak bahasa oh, pemrograman gitu. hmm, hmm, Jadi contohnya sekarang aku lagi belajar Vue sama React. hmm, Nah itu harus update sama teknologi yang ada sih. iya, iya. Oh, oke. Jadi nggak boleh hanya bertahan pada apa ya, Mm, pada satu bahasa aja gitu ya, Mbak. Jadi nah, harus explore juga begitu ya, Mbak, ya? mm, Oh, oke oke baik, Mbak. Nah, Mbak, ini salah satu mungkin yang kepikiran bagi saya, misal ketika lagi membangun sebuah website ataupun software, ada satu coding yang mungkin sulit banget gitu, Mbak. mm, Yang ibaratkan kalau kayak dulu misalkan kayak dulu kuliah apa kalkulus ataupun matematika mm, dasar, ada mungkin pertanyaan yang sulit banget gitu, Mbak. Yang mm. kita nggak bisa pecahkan itu biasanya gimana sih, Mbak, mecahinnya, Mbak? Kalau aku sendiri kan aku punya tim ya. Jadi Mhm. timku itu ada seniornya, ada Oh, leadnya justru, mhm, terus ada teman-teman juga. mhm. Kalau misalnya agak stuck, kita bisa nanya tuh, atau Ah, sebelum nanya sih biasanya aku searching-searching dulu ya. ah, mhm Jadi mhm, kalau misalnya developer itu punya satu platform khusus namanya mhm, Stack Overflow, mhm, jadi sesuai sama namanya ya. Kalau nge-stack, mhm. nih stuck. Jadi searching dulu di Stack Oh, Overflow kayak gitu. Banyak sih forumnya. oh, oke oke. Jadi secara, forumnya banyak juga begitu ya, Mbak. Mm, Jadi ibaratkan ya kalau kesulitan ya tinggal di-share, apalagi ke tim di internal juga ada tadi begitu ya, Mbak. Jadi, mm. nggak kerja sendiri begitu ya, Mbak, ya? Ya betul. Oh, oke, Mbak. Nah, Mbak, Kak, ini kalau bicara rate gaji nih atau kisaran nih, kisaran kita bicara kisaran aja ya, Mbak. Rate gaji seorang software developer untuk fresh graduate, baru lulus dapat kerja. Heeh. Kisaran gajinya kisaran berapa sih, Mbak? Mungkin itu balik lagi ke seberapa besar Mmm, perusahaan ya. iya, mhm. Mungkin kalau fresh graduate, aku bisa bilang 4 sampai 5 mungkin. Mhm. Oh, Mungkin untuk fresh, kalau untuk senior mungkin wah udah bisa lebih. searching sendiri. Apalagi kalau secara portofolio udah bagus berarti Ya, ya kalau misalnya kita udah heeh handle project banyak nih, kita heeh, punya apalagi project sendiri gitu ya. iya. Itu Oh, bisa ya bisa ya ya. balik lagi kalau misalkan portofolio udah bagus ya pasti harganya juga tinggi begitu ya, Mm, Mbak, ya, apa ya, gajinya juga tinggi gitu, nah, kalau mm, suka duka nih, Mbak, suka duka sebagai seorang software developer, mungkin mm. dukanya dulu nih, Mbak, dukanya sebagai seorang software developer apa sih, Mbak? Dukanya kayak yang tadi Mas sebutin tuh ya, Mhm, kadang suka nge-stuck di satu fitur oh, gitu ya, nggak bisa-bisa sampai malam gitu, iya. kadang sampai kebawa mimpi, mimpi buruk. Kadang suka kayak gitu sih, tapi kan Oh, eee, bagaimana kita nyelesainnya kalau misal iya, udah selesai kan jadi kita termotivasi gitu, "Wah, mhm, apalagi nih oh, challenging kan," mhm mhm, kayak mmm, gitu. Kalau oh, sukanya paling
kita bisa milih nih, misal kita udah punya pengalaman yang cukup, kita Heeh. bisa milih pekerjaan yang mungkin remote ya, jadi Oh, full WFH. Jadi kita kan mungkin punya jam produktif kita iya iya. masing-masing ya. Misal kayak aku jam produktifnya itu malam, Heeh. nah nanti bisa tuh cari pekerjaan yang remote, jadi full WFH atau jamnya sesuka Mm-mm. kita deh. Mm-mm. Mm. Oh gitu. Jadi sangat menunjang banget untuk teman-teman yang kerja apa work from home, work from anywhere Mm. juga begitu ya Mbak ya? Mm. Ah, wah menarik menarik. Nah Mbak, eh, kalau terkait dengan apa profesi software developer ini, eh, tadi kan ya bisa kerja remote juga gitu. Kerja freelance bisa nggak sih Mbak? Atau ini saya kan sering Ah, nanya ke teman-teman juga nih Mbak. mm. Eh, mungkin ya gaji misal pada satu perusahaan nggak Mm. begitu besar, anggaplah begitu gitu kan Mbak, Mm. seorang software. Tapi freelance-nya banyak gitu. Itu memungkinkan nggak sih Mbak untuk seorang software developer ini? Oke, jadi sebelum aku terjun ke dunia IT, itu Hmm? aku pernah tuh freelance. Oh, Jadi kalau freelance itu kita lebih apa ya? Lebih banyak areanya gitu. Misal kalau misalnya kita kan front end ya. biasanya kita terima requirement dari product manager aja nih. Mm-mm. Requirement-nya udah ada. Terus misal udah jadi, ya udah tinggal kita laporin Mm-mm. yang testing misalnya yang atau yang demo ke user balik lagi ke product manajernya. Tapi Iya. kalau misalnya kita freelance, kita tuh harus udah jago semuanya nih, harus udah Oh, jago analisanya, bikin projectnya, oh, oke. sama develop ke servernya. Jadi pengetahuannya harus udah lebih banyak ya. Iya, iya. Oh, berarti yang freelance ini secara kompetensi harus harus lebih tinggi daripada yang apa yang kerja pada satu perusahaan gitu ya Mbak ya? Iya, bisa dibilang gitu, jam Hmm. terbangnya udah tinggi ya. Jadi kalau Oh, misalnya kalau di perusahaan kan kita udah di spesifik, iya. ini role-nya apa, role-nya apa, Hmm. role-nya apa. Tapi kalau misalnya freelance, rata-rata satu project tuh kita semua yang megang. Oh, oke oke. Oke. Tapi bayarannya juga pasti besar ya Mbak? Gimana Mbak? Ya itu balik lagi ya. Ah, balik lagi ya antara ya balik lagi Eh, nego-nego dengan usernya gitu ya Mbak ya? Oke. Wah, baik. Wah, berarti ini em, salah satu ya profesi yang menarik hari-hari ini gitu ya Mbak ya, kalau terkait mm, dengan apa apalagi saat ini kan semua perusahaan bicara transformasi digital gitu Mbak. Pasti ya mm, dibutuhkan software developer yang banyak juga begitu ya Mbak ya. Nah, Mbak kalau terkait dengan tadi bicara tadi mm. kebutuhan tadi kalau dari Mbak Dea sendiri nih melihat ke depan kebutuhan untuk software developer ini ke depan akan seperti apa sih, Mbak? Akan semakin tinggi kah atau mungkin kayaknya udah terlalu banyak nih orang-orang yang jadi software developer atau gimana, Mbak? Nah, kalau yang aku lihat dari kuliah ya, Mhm. jadi cuma beberapa persen yang mungkin menguasai codingnya gitu. Oh, Atau mungkin kurang edukasi juga ya kalau heeh, misalnya sistem informasi itu nggak terpaut di coding. Jadi mhm, kamu bisa kok jadi desain UI UX-nya atau mhm, misalnya jadi manajemennya. Jadi mhm, mungkin lebih banyak ke manajemennya mmm, atau segala macam. Terus juga ya banyak lah maksudnya jangan terpaku wah coding susah terus kayak nyerah aja gitu. oh, oke, Jadi eh, pada saat kuliah mhm, jangan gimana ya, misal coding tuh susah, jangan nggak bikin karya apa-apa gitu. oh, Misal karya desainnya aja atau mhm, karya eh, analisanya aja, dari analisa flow bisnis ini kita buat analisa sistem informasi yang sesuai sama flow bisnis itu kayak gimana. Kayak mhm, gitu. mhm, mhm. Sama itu sih paling aku tuh nggak pernah dapet partner kerja cewek ya. Jadi Oh, untuk teman-teman yang cewek heeh? tolong di tingkatin lagi gitu rasa. Oh, Kalau coding tuh nggak susah tahu. oh, oke oke oke. Wah, menarik. Berarti cewek yang coding itu nggak banyak sebenarnya, Mbak, ya? Ya nggak banyak. Oh, oke oke. Tapi Mbak, kalau misalkan bicara gender nih Mbak, Mhm. kebutuhannya sendiri ada nggak sih Mbak? Misalkan kayak perusahaan butuh Mhm. software developer cewek, butuh software developer cowok, ada bedanya atau mungkin sama aja gitu Mbak? Sebenarnya sih nggak butuh yang terkait gender ya mungkin, Mhm,
tapi butuh yang terkait, misal kalau menurutku sendiri ya, Mhm. kalau misal cewek itu lebih tertarik ke, apa nih, desain-desain yang menarik Oh, mungkin ya. iya 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 iya. Jadi kalau cowok kan mungkin nggak terlalu, Iya iya. memperdulikan itu ya. Oh, oke Jadi oke. rata-rata front end tuh, mungkin yang dicari cewek karena, dia tahu apa yang menarik nih, Iya iya. menarik dari segi Oh, desainnya atau menarik dari segi informasi yang iya. ditampilin. Iya iya. Ibaratkan ya apa taste-nya cewek itu yang menurut saya lebih tinggi daripada cowok Mhm gitu kan. Jadi mhm. itu bisa ya salah satu potensi juga untuk teman-teman cewek menjadi seorang software developer gitu ya, Mbak, ya? Ah, oke. Ya, Mhm mhm. Baik, Mbak. Nah, Mbak, ini, pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup nih, Mbak. Kira-kira nih, Mbak, apa sih masukan dan saran Mbak dia kepada teman-teman yang mau menjadi seorang software developer nih, Mbak? oke, saranku sih mentang-mentang jangan, tentang di semester terakhir kan banyak, mata kuliah coding ya. Iya? Heeh. Misalnya, wah ini, lulusan ini harus coding setiap Heeh. hari, pusing deh kayaknya gitu. Oh. Lebih banyak, discuss sama yang mungkin tingkat tingkat atasan atau mungkin Mhm yang udah terjun langsung ke dunia IT. mhm Jadi dunia IT tuh balik lagi ke yang aku sebut tadi, mhm jadi luas ya, mhm nggak seputar coding aja, mungkin kamu jago di manajemen atau jago di komunikasinya bisa kok, komunikasi antara kebutuhan, mhm user sama nanti ngobrol sama, developer-nya atau, mhm misal, udah masuk jurusan sistem informasi tapi, mhm. kok bisanya malah Photoshop gitu. Oh. Nah, itu bisa juga tuh dialihin, Mhm desain atau desain mobile juga. mhm mhm. Pokoknya yang terkait dengan sistem tapi nggak ngoding itu sebenarnya banyak. Oh, oke, ya karena orang kebayangnya kalau misalkan Mhm udah urusannya IT, yang mhm kebayangnya coding doang, mhm padahal mhm. Banyak. nggak semuanya gitu, nggak Mhm semuanya harus bisa coding, tapi yang lain-lain juga banyak, begitu ya, Mbak, ya? mhm Oh, oke oke, baik, Pak. Jadi, apalagi buat teman-teman yang jurusan IT atau sistem informasi, sebenarnya peluangnya mungkin lebih besar gitu ya, Mbak, ya? Atau mhm. mungkin saya jurusan IT, tapi nggak suka coding, role untuk yang lain banyak juga, begitu ya, Mbak, ya? Banyak banyak, heeh. Mhm mhm. Baik baik. Terima kasih banyak nih, Mbak Ya, Dea, terima atas kasih. diskusinya, bermanfaat banget buat teman-teman yang mau menjadi seorang software developer nih, jadi software developer itu, eee, ya coding wajib, tapi nggak hanya coding aja, tapi harus bisa komunikasi Mhm kepada orang user-nya juga, begitu kan. mhm. Jadi, peluangnya juga ke depan saya lihat kalau saya searching di LinkedIn, di Jobstreet banyak banget lowongannya. Jadi, Iya, eee, peluang banget buat teman-teman untuk menjadi seorang software developer. mhm. Terima kasih banyak Mbak Dea atas Ya, terima diskusinya. kasih juga. Sampai jumpa lagi Mbak Dea. Ya, terima kasih.